tahun 79 80. 79, oh iya. Mungkin Bina itu milik Perhutani, apa Perhutanan kalau tidak salah, itu yang mengelola Pak Bolo Sutiman. Ada Bu Nasiah di sana. Saya menulis hampir tiap hari, masih pakai tulisan tangan yang sangat rapi itu, sudah tidak pernah ditolak, dimuat terus. Akhirnya bergerak ke Bahari, kemudian ke media-media Jakarta, kemudian mencoba menulis di Suara Merdeka. Waktu itu saya menulis di Suara Merdeka itu cerita pendek saya masih ingat judulnya, Saya dan Marinem ya. Kontekstual sekali waktu itu, saya kaget, apalagi tetangga-tetangga yang memberitahu lebih dulu. Saya belum langganan koran, dan mereka nampaknya juga terkejut kalau ada warga daerah kami yang tiba-tiba bisa mampu menulis di sana. Setelah itu timbul rasa percaya diri. Setelah menulis cerita pendek, saya kemudian menulis puisi, kemudian menulis laporan, terutama laporan seni, dan akhirnya hampir semua rubrik di Suara Merdeka itu saya masuki semua, Mas. Dari karangan khas yang waktu itu dijaga oleh Mas Adi Susilo Budi, ada rubrik remaja yang dijaga oleh Mas Bambang Is, ada rubrik wanita yang dijaga oleh Mbak Suse, semuanya saya masuki. Dan alhamdulillah banyak yang lolos. Akhirnya saya bisa ketemu Pak Bambang di kantornya, waktu itu dia masih sibuk, menyuruh saya untuk ke rumahnya dulu, masih di daerah Menoreh. Saya makan siang di sana. Jauh-jauh dari Wonogiri, terus ngobrol di sana. Iya, oke. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Budi Wahyono MSI. Ya, di mana Pak Budi Wahyono ini merupakan penulis senior yang pastinya sudah mengenal Pak Bambang ya. Udah cukup lama ya. Pada sesi kali ini kami akan membahas mengenai sejarah kehidupan Pak Bambang Sadono nih, yang dimana nanti pada tanggal 30 Januari akan menginjak ke usia yang ke-65 seperti itu Pak Budi. Nggih. Kemudian kalau saya mau tanya ke Pak Budi nih Pak, gimana kondisi di rumah nih Pak? Maksudnya kan pandemi ini kan maksudnya sedang banyak kasus ya, terutama kasus baru Omicron. Jadi kalau boleh saya bertanya, bagaimana kondisi keluarga di rumah, apakah aman-aman saja? Alhamdulillah aman-aman saja. Yang penting jaga Mas. Jaga terus peningkatan imun, makan cukup, sehat selalu. Amin. Iya, oke, amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Budi sejak kuliah, kemudian banyak menulis, kemudian menjadi guru, kemudian saat ini saat ini menjadi banyak menulis lagi, yang kemudian pensiun ya Pak? Sudah pensiun gitu? Iya, beberapa bulan lalu. Iya. Ya maksudnya sudah mungkin 33 tahun dari bagian negeri. Harus ganti generasi berikutnya. Iya, ini ini saya jadi agak bingung juga ini, Pak Budi Wahyono kan pensiun nih, saya mau mengucapkan selamat atau mau mengucapkan semoga sukses itu ya. Selalu. Nggih Pak. Oke. Tadi bisa diceritakan Pak pengalamannya bagaimana dulu pada saat kuliah hingga 33 tahun itu mungkin. Saya menulis itu selepas lulus SMA. Oh iya. Jadi saya teringat waktu SMP itu sering jadi suara menulis, akhirnya tergerak untuk menulis. Saya menulis pertama kali di beberapa tempat, kemudian terbit secara bersamaan. Waktu itu banyak menulis di Mingguan Bina. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 79 80.
9. Oh iya. Kemudian Bina itu milik Perhutani, Perhutanan kalau itu sana itu yang mengelola Pak Bolo Sutiman. Ada Bu Nasyah di sana. Saya menulis hampir tiap hari, masih pakai tulisan tangan yang sangat rapi itu, sudah tidak pernah ditolak, dimuat terus. Akhirnya bergerak ke Bahari, kemudian ke media-media Jakarta, kemudian mencoba menulis di Suara Merdeka. Waktu itu saya menulis di Suara Merdeka itu cerita pendek saya masih ingat judulnya, Saya dan Marinem ya. Kontekstual sekali waktu itu, saya kaget, apalagi tetangga-tetangga yang memberitahu lebih dulu. Saya belum langganan koran, dan mereka nampaknya juga terkejut kalau ada warga daerah kami yang tiba-tiba bisa mampu menulis di sana. Setelah itu timbul rasa percaya diri. Setelah menulis cerita pendek, saya kemudian menulis puisi, kemudian menulis laporan, terutama laporan seni, dan akhirnya hampir semua rubrik di Suara Merdeka itu saya masuki semua, Mas. Dari karangan khas yang waktu itu dijaga oleh Mas Adi Susilo Budi, ada rubrik remaja yang dijaga oleh Mas Bambang Is, ada rubrik wanita yang dijaga oleh Mbak Suse, semuanya saya masuki. Dan alhamdulillah banyak yang lolos. Akhirnya saya bisa ketemu Pak Bambang di kantornya, waktu itu dia masih sibuk, menyuruh saya untuk ke rumahnya dulu, masih di daerah Menoreh. Saya makan siang di sana. Jauh-jauh dari Wonogiri, terus ngobrol di sana. Ya, oke. Tadi kan Pak Budi menyinggung itu ya, menulis dari SMA ya berarti ya. Berarti itu umur 18-an ya itu. Itu waktu itu motivasinya apa tuh Pak? Maksudnya itu waktu SMA itu memang sudah bercita-cita menjadi wartawan, penulis, atau bagaimana tuh Pak awal mulanya Pak? Misalnya tiba-tiba ada ide. Kepingin saya jadi dokter hewan waktu itu malah. Oh. Tiba-tiba alhamdulillah Tuhan membelokkan ke dunia tulis menulis. Dan itu makin menyemangati saya, dan setiap hari itu saya tuh gepung oleh ide-ide yang beragam. Ada ide ilmu pengetahuan, sosial, politik, budaya, termasuk bagaimana menulis yang baik itu saya tulis di beberapa tempat. Iya. Namun tadi dalam perjalanan menulisnya ya ini Pak, saya dapat cerita dari Pak Bambang, katanya itu pada tahun 83 itu kan Pak Bambang mengeluarkan buku Pintar Seorang Penulis ya itu ya. Kemudian beliau melakukan safari juga ke perguruan tinggi. Lah itu pernah bertemu di situ Pak? Itu di Solo betul kan? Oh iya. Di sana ada Mas Kulit Anwar yang jenengan Iya. Saya ketemu di sana, beliaunya masih mahasiswa di Sospol UNS kalau tidak salah. Rame-rame ketemu sana. Mas Bambang datang bersama Mas Dewi Yonosudikan dari Bluro itu, yang sekarang jadi profesor di Unesa ya. Iya. Dari Teramah itu kami bertiga naik becak kalau tidak salah sampai di Sate Nonongan Solo itu. Kemudian setelah itu kami sering terlibat tulis menulis, dan saya berjanji akan menuliskan beberapa tulisan yang berkaitan dengan seni ke Suara Merdeka. Termasuk tulisan-tulisan orang lain ditolak, tulisan saya tiba-tiba sudah muncul di sana. Ya mungkin kurang tahu pertimbangan apa, mungkin pertimbangan ketajamannya mungkin. Nggak ada sebuah pameran itu pernah saya liput, tiba-tiba panitianya pagi-pagi udah datang ke rumah, Mas. Saya kaget, ada apa ini? Ternyata beliaunya mengucapkan sangat terima kasih pada saya. Terima kasih Mas Budi. Apa? Tulisan sudah muncul. Oh iya dong. Itu tulisan itu makin dia bersama teman-temannya ngobrol panjang. Akhirnya saya dikenal oleh mereka dan sering mendapat undangan kalau ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dunia seni. Iya, emang sangat istimewa nih ya apa yang dilakukan Pak Budi di sini. Tapi disyukuri.
Iya. Iya. Tapi itu Pak Budi, maksudnya kan tadi kan dari Pak Khalid Anwar kemudian Pak Budi kan juga banyak yang dari Safari itu ya. Maksudnya bukunya Pak Bambang itu berarti memang dari yang saya amati kok sepertinya memang Pak Bambang banyak bertemu relasi dan bahkan banyak bertemu kenalannya dari Safari ini ya. Maksudnya kan karena harus keliling ke beberapa daerah. Iya. Betulnya kan sudah ada buku yang memandu bagaimana orang jadi pengarang, bukunya Mas Aswindo Atmawiloto itu ada, bukunya Kartomiarjo itu ada, terus bukunya Mukhtar Lubis juga ada, bukunya Ismail Maraimi juga ada, tapi bukunya Bambang ini punya istimewa Mas. Ditulis oleh para penulis yang usianya sejajar dengan kami. Tidak terpaut jauh, itu yang menarik. Apalagi mereka itu ceramah keliling, akhirnya muncul minat. Mereka ceramah, kita merasa ketinggalan zaman kalau tidak ikut menulis. Dalam tanda kutip itu bersaing dengan mereka. Akhirnya kami pun mereka menulis dengan titik bidik tulisan kami harus lebih baik daripada tulisan yang selama ini dimuat di media massa. Rumusnya itu. Iya. Di sana pun saya bisa kenalan dengan ya orang-orang yang sangat ramah. Ada almarhum Pak Muji MS yang kebetulan sering nongkrong di depan sekolahan saya di STM Bangunan itu. Kami sering ngobrol kalau pas ngasuh itu istirahat itu saya ke sana ngobrol sama Mas Pak Muji, juga mengilhami saya menulis banyak hal, dari cerita pendek, laporan, puisi, kritik dan sebagainya. Juga Mas Dio Yuwono itu saya pernah ke Surabaya, didatangkan untuk ke rumahnya. Kemudian 2 tahun lalu juga ketemu di Solo waktu beliau menguji dokter teman saya juga dapat undangan, ada ujian terbuka, foto-foto sama Mas Dio di sana juga. Iya, oke. Berarti kan memang itu ya tadi itu membangun membangun jaringan dari situ juga bisa mendapatkan seperti itu ya. Terus ada lahan untuk itu. Iya, betul. Yang sangat penting lagi. Iya. Berarti kalau memang Pak Budi ini mengikuti ya Pak Bambang itu dari yang buku tadi, pastinya Pak Budi juga tahu tentang keluarga penulis Semarang itu ya Pak. KPS itu sebenarnya saya agak kaget, maksudnya ternyata signifikansinya besar juga gitu loh, dari apa yang dihasilkan dan dampak dari terbentuknya komunitas itu bisa dibilang seperti itu ya Pak. Apa yang Pak Budi tahu tentang KPS itu Pak? KPS itu keluarga penulis Semarang, ini sebuah organisasi yang menarik. Di beberapa kota kelihatannya belum ada yang mencuat seperti KPS, sehingga kami itu kiblatnya kalau ada acara KPS berusaha untuk datang ke Semarang. Seperti waktu ada lomba menulis apa itu, meskipun tidak menang, saya datang ke sana, duduk bersama teman-teman ngobrol sampai larut malam, sampai ke tempatnya Pak Ratman di tukang foto. Kenangan yang membuat saya kagum. Seperti ini perjuangan teman-teman, sehingga kalau saya terlalu enak kan rasanya tidak nyaman Mas ya. Harus berjuang lebih itu. Ini yang membuat semangat yang luar biasa. Coba dibayangkan kalau saya misalnya hanya di daerah Wonogiri duduk manis kan tidak melihat situasi yang berkembang kan jadi apa ya? Tapi sebenarnya agak disayangkan ya, maksudnya kok dengan melihat di masa sekarang ini saya merasa kok sepertinya komunitas-komunitas seperti keluarga penulis Semarang kok seperti tidak akan berkembang seperti itu, karena memang ya interest atau minatnya sepertinya sudah sedikit kali ya udah masa sekarang ini ya. Tidak seperti dulu lagi. Iya sih. Ada perjuangan yang harus dipertaruhkan waktu itu. Iya, ya mungkin ya maksudnya saya sebagai anak muda di sini ya, walaupun tidak terlalu tertarik dengan menulis, namun saya masih memiliki rasa hormat, atau maksudnya masih ada itulah kayak rasa wow, ternyata maksudnya menulis itu nggak cuman mengarang seperti yang ada di media-media sekarang itu. Bagaimana Pak Budi menurut Pak Budi? Yang menulis zaman sekarang kan fasilitasnya lebih mudah sekarang. Kalau dulu saja untuk menulis harus punya mesin ketik, kita masih tulisan tangan. Seperti saya harus ke Solo dulu mengetikkan, 2 hari selesai, dikirim lagi. Baru setelah mendapat honorarium 3 media waktu itu dari Turbus, dari
Suara Karya, satunya dari Mutiara. Saya belikan mesin ketik, terus saya ngebut nulis. Itu kan perjuangan luar biasa. Zaman sekarang kan banyak komputer bertebaran, orang tinggalan. Ya, mau nyewa beberapa jam sudah bisa menulis. Zaman dulu sulit. Mesin ketik yang ada hanya kantor kelurahan sama tetangga-tetangga yang terhitung kaya. Jadi memang itu ya prestisnya memang beda ya, maksudnya dengan kemudahan itu kan jadi tenaganya menjadi tambah banyak seperti itu kemudian. Tapi itu tantangan, Mas. Iya, tantangannya itu juga yang membuat profesi wartawan pada saat itu jadi sedikit spesial seperti itu ya Pak Budi. Dimana itu nyambung ke itu di Pak Bambang itu kan di Minggu Ini Suara Merdeka banyak waktu itu membuka rubrik wayang beling ya. Beling, iya. itu Pak Budi banyak menulis di situ ya. Iya, waktu itu saya masih mahasiswa, kok ada rubrik wayang beling, saya kaget. Ceritanya kok begini, wah ini cocok dengan minat saya. Saya baca. Karena saya mencoba main-main dengan bahasa saya yang agak aneh, misalnya dengan kalimat hari ini Sakil pakai celana jin. Kaosnya itu bentuk rubriknya bagaimana sih itu? Maksudnya seperti itu cerita wayang, substansinya tetap mengacu pada cerita, tetapi tokoh-tokohnya dipermainkan seenaknya. Tapi jangan sampai menyalahi aturan, misalnya Betul Cakil mengalahkan Arjuna itu kan. Oh iya. Jadi harus sesuai pakem, tapi bagaimanapun tokoh-tokohnya kita permainkan supaya menarik, dan di dalamnya itu mengandung kritik sosial yang digemari teman-teman. Dari sana saya bisa melampiaskan gairah saya menulis, termasuk mengkritik masalah KKN waktu itu kan ramai, Mas. Gitu. Ada korupsi, ada nepotisme dan lain-lain. Termasuk ada teman, Mas bisa dimasukkan tulisan jenengan apa ya? Dosen saya menjual buku, saya tidak bisa beli bukunya, bagaimana? Ya suruh menulis yang tingkat nasional, nanti baru kamu beli. Bisa ditulis nggak? Bisa. 3-4 halaman saya serahkan. Akhirnya ada puluhan cerita yang dimuat di sana. Banyak itu penggemarnya, tidak hanya teman-teman guru, tapi juga para wanita juga ada yang suka. Mas tokohnya seksi lagi ya, misalnya. Akhirnya saya menggarap Mustafa Weni atau siapa yang lain supaya saya padukan dengan kondisi yang berkembang. Saya kaitkan dengan artis misalnya, itu kan selera pasarnya bisa tercapai. Berarti itu bisa dibilang lebih ke kritik sosial yang dikemas secara hiburan seperti itu ya Pak. Jadi itu kan iya, biasanya lebih masuk biasanya kalau yang lucu-lucu. Dipahami sampai orang kadang-kadang membaca tidak cukup sekali 2 kali, tapi berkali-kali gitu. Iya. Daya tarik sendiri sehingga saya harus menulis terus. Iya. Mungkin agak kembali sedikit Pak mungkin. Maksudnya kan tadi kan Pak Budi Wahyono sendiri bilang kalau tadi bertemu Pak Bambang di yang safarinya Pak Bambang itu ya itu memang pertama kali itu bertemu di situ atau kenalnya tuh pas mulai kenalnya kenalnya di situ. Secara fisik nih. Iya. Namun mulai ada komunikasi intens itu yang di wayang beling itu kah Pak? Iya, saya sering ke Suara Merdeka waktu itu, menyerahkan naskah. Saya sekaligus mampir tempatnya Pak Darmadi. Kemudian sekalian ke Bahari Jalan Suwari 26, kemudian ke Kartika Jalan Pemuda, kemudian termasuk ke Mingguan Bina dan sebagainya. Iya. Nah setelah maksudnya wayang beling itu kan itu ya, maksudnya kan Pak Bambang kan nggak di situ terus gitu ya betul. Pak Budi. Dimana setelah itu mungkin Pak Bambang kan masuk ke dunia politik bisa dibilang itu masih komunikasi Pak dengan Pak Bambang. Dan berkurang komunikasi. Kita awal dunianya kan saya pendidikan, beliaunya kan terjun ke politik. Tapi saya sering membaca tulisan beliau di Kompas sama di Suara Karya ya. Betul saya juga sering nulis di sana. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup
satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Soalnya ini kan kalau dari apa yang diceritakan Bapak itu katanya memang mulai berkurang seperti itu, dimana interaksi selanjutnya pas Bapak bikin lomba baca puisi seperti itu, Pak Budi. Iya, itu waktu itu pertama kali dibilangin konsepnya oleh Bapak itu bagaimana, Pak Budi? Maksudnya yang mengundang sendiri Bapak atau kok bisa Pak Budi yang jadi juri, itu ceritanya bagaimana, Pak? Aku dikumpulkan di sebuah hotel sana, diberi pengarahan, kemudian saya dilibatkan untuk menjadi juri. Mungkin Bapak tahu kalau saya sering jadi juri macam-macam, ada di depan, WC, yang paling banyak debat, jadi L2 SSD, itu SMP, SMA, udah puluhan kali jadi juri saya. Tapi yang menarik waktu itu kan dibuat jadi berjenjang gitu ya. Iya. Jadi menjadi juri sekaligus tribur. Ternyata puisi bisa dihidupkan seperti ini. Iya. Tapi kayaknya memang pekerjaan juri ini yang nggak pensiun seperti itu. Maksudnya tidak bisa dipensiun, maksudnya bisa terus. Malah ada sebuah lembaga yang kadang-kadang diseleksi dulu, Mas, jurinya. Pak Budi masih guru. Loh, kalau masih guru kenapa? Kalau masih guru tidak boleh pensiun. Loh, kenapa? Nanti mempengaruhi. Loh, saya orangnya optimis. Akhirnya diloloskan. Oh iya, jadi sudah pensiun jadi juri, nggak apa-apa. Iya. Tapi sebenarnya ada yang menarik dari Pak Budi itu ya di sini. Maksudnya katanya setelah pensiun ini Pak Budi malah banyak menulis di media bahasa Jawa seperti itu ya, Pak Budi? Ya, kebetulan saya juga masih menulis di bahasa luar Jawa, bahasa Indonesia. Soalnya saya terus terang mempunyai alasan yang kuat mengapa harus menulis bahasa Jawa. Yang pertama kan tahun 85-86 saya sudah diajak Mas Pradi Prawoto dari Ndoro, kelihatannya kan sangat akrab dengan Mas Bambang juga. Iya. Disuruh menulis di Parikesit Solo itu, dari cerita pendek, cerita remaja sampai keguritan. Akhirnya saya terus menjadi guru. Waktu menjadi guru juga menulis beberapa buku didirikan secara nasional, tapi tulisan saya malah mengarah ke artikel-artikel, termasuk artikel di karangan Kaswa Merdeka, di koran-koran Jakarta seperti Republika, Kompas, Bisnis Indonesia, termasuk di Jakarta Post dan sebagainya. Banyak tulisan yang berkaitan dengan pendidikan dan sosial. Terus sama itu harus keliling ke Palembang, ke Kalimantan, ke beberapa kota untuk ceramah di hadapan teman-teman. Menulis soal yang baik. Menulis soal itu ternyata lebih sulit daripada menulis cerita pendek. Hampir semua teman-teman yang saya tatar itu belum ada yang mengalami nulis soal dengan betul 100% itu jarang. Jadi mungkin kurang titik, kurang koma itu sudah mempengaruhi makna sebuah pertanyaan. Nanti kalau soal itu tidak bagus, siswanya jadi korban. Jadi parameternya soal itu harus bagus dulu. Ini saya harus pilih ke beberapa kota. Itu pun juga dukungan berkat saya punya itu kemampuan menulis itu. Jadi menyatu dengan kebutuhan aktualisasi. Mungkin itu salah satu aspek yang kurang diperhatikan juga ya, maksudnya dalam pendidikan ini kan Pak Budi sini kan maksudnya mantan guru seperti itu gitu. Jadi ya maksudnya bahkan setelah pensiun mungkin ya saatnya membantu yang lain juga seperti itu ya Pak Budi. Itu tadi yang pertama itu, yang kedua saya merasa berhutang pada sastra Jawa karena beberapa tulisan saya mendapat penghargaan dari Yayasan Karmel Malang itu. Keguritan saya mendapat penghargaan meskipun harapan. Terkait saya juragan proyek juga mendapat penghargaan, kemudian Yayasan Podang apa itu juga memberi penghargaan, termasuk teman-teman wartawan di Prof Jateng juga memberi penghargaan. Keguritan saya yang judul Lasem itu. Satu keguritan dapat jadi 6 juta kan lumayan. itu merasa saya optimis sekali ya. Padahal saya juara satu puisi kan kadang-kadang nggak sampai sekian. Yang membuat saya menjadi terharu dan harus merasa berhutang pada sastra Jawa. Itu yang
terus menyemangati saya untuk tetap menulis sastra Jawa. Sepertinya juga mengajak punya teman-teman. Oh iya. Tapi sepertinya 6 juta itu kayaknya sudah bukan lumayan lagi. Iya. Tapi ya ini menurut saya sangat menarik dan sangat penting ya. Maksudnya kan sebagai keluarga dari Pak Bambang Sadono kan pasti sudah kehidupan saya sendiri kan pasti sudah tidak lepas dari namanya budaya seperti itu ya Pak Budi. Kemudian dengan bahasa Jawa itu menurut saya sangat disayangkan sih, maksudnya anak muda sekarang sepertinya enggak itu tulisan O dan O itu kan sering keliru gitu. Iya, itu maksudnya menurut saya ya apa yang dilakukan Pak Budi di sini menjadi salah satu bentuk dari pelestarian seperti itu, karena budaya atau bisa lebih tepatnya bahasa Jawa atau bahasa daerah itu sepertinya semakin kesini kok semakin pudar seperti itu ya. Maksudnya gimana ya, ini kan kita kan sebagai bangsa Indonesia seperti itu, bahkan bahasa daerah pun di luar negeri juga dipelajari seperti itu loh. Lah kenapa kok kita sebagai generasi baru itu ya sepertinya kok tidak terlalu berminat dalam melestarikan apa yang kita punya seperti itu. Nah ya menurut saya sangat istimewa apa yang dilakukan Pak Budi di sini, menjadi salah satu contoh untuk membangkitkan gairah seperti itu. Apalagi media-media sekarang sudah berbaik hati membuka rubrik ya. Iya. Suara Merdeka ada rubrik keguritan lagi. Iya. Meskipun dulu Pak Mamong juga sudah ada, Sulpos masih konsisten. Di Guritan Rakyat ada Mekarsari yang sudah menggabung menjadi satu. Di Surabaya ada Jayabaya, ada penyebar semangat. Itu kan cukup memberikan lahan bagi teman-teman sastrawan Jawa untuk terus berkreasi menulis sastra Jawa. Iya, tapi saya mungkin mau tanya nih Pak Budi, menurut Pak Budi sendiri nih sebenarnya apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan itu untuk membangkitkan gairah anak muda untuk mungkin ya sekedar melestarikan seperti itu Pak, bahasa daerah dari daerah masing-masing seperti itu Pak Budi. Menurut Pak Budi bagaimana? Ya harus digalakkan lagi, itu minatnya harus selain tumbuh dari lingkungan juga yang bersangkutan anak muda sendiri harus punya minat ke sana Mas. Itu implikasinya luar biasa. Sekarang tata krama anak-anak muda kadang-kadang dia menurun gara-gara tidak mampu berbahasa secara wajar lah. Coba dia tetangga, kadang mungkin anak muda ketemu orang tua kadang-kadang dia jalan tanpa ucapan monggo Pak itu kan. Iya itu lagi maksudnya bahasa di sini kan juga bukan merupakan omongan seperti itu, maksudnya kan ilmu-ilmu sikapnya kan juga dalam bahasa Jawa pasti diturunkan juga. Nggih. Dari bahasa visual saja seperti itu, apalagi bahasa tulis itu yang terus terang memprihatinkan. Iya. Kalau menurut saya sendiri sih ya, maksudnya kok tidak bisa lepas dari pemerintah ya, maksudnya seperti apa yang dilakukan Pak Bambang dalam memasukkan kurikulum bahasa Jawa itu kan ya dari sisi pemerintah seperti itu ya Pak Budi. Ya ini cukup menarik tapi ya mungkin kita kembali ke bahasan Pak Bambang Sadono seperti itu ya Pak Budi ya. Jadi setelah sekian lama nih Pak Budi, maksudnya kan Pak Budi sudah banyak berkomunikasi dengan Pak Bambang ya, maksudnya dalam baca puisi tadi, kemudian yang dari safari buku pintar seorang penulis seperti itu gitu. Nah dari semua itu apa sih kesan yang paling didapatkan dari Pak Bambang Sadono nih Pak Budi? Saya melihat Pak Bambang itu sebagai seorang kakak yang baik, seorang inspirator. Dan waktu memegang Suara Merdeka saya terus terang merasa dimanja karena tulisan saya banyak terbit di sana. Itu mempengaruhi rasa suka saya, rasa senang saya untuk diakui oleh lingkungan. Ternyata saya mengetik buku 1 malam 2 malam tetangga sudah tidur masih ada suara taktik-taktik itu ada manfaatnya itu Mas. Kemudian juga saya bisa menulis secara pribadi beberapa buku, kumpulan cerita pendek, kumpulan puisi, 2 kumpulan keguritan, 2 buku pengayaan, itu kan tidak bisa lepas dari dorongan teman-teman termasuk Pak Bambang Sadono dalam konteks ini, sehingga beliau itu
sebagai koordinator yang baik, bisa menyemangati teman-teman juga penyedia lahan yang baik, mudah-mudahan nanti ditiru oleh seniman-seniman yang lain, sehingga dunia tulis menulis akan terus bergulir berkembang tanpa mengalami pemberhentian. Oke. Iya. Tapi dari Pak Bambang ini ya Pak Budi, jujur yang masih saya heran itu lebih ke bagaimana kok beliau kok nggak capek-capek gitu. Maksudnya kan 30 Januari mau usia 65 loh, maksudnya ya kok ya masih terus gitu ya, masa kan menyangkut pola hidup. Kita ini udah terbiasa sulit tidur, gelisah, itu kalau harus istirahat malah sakit nanti ya. Jadi harus tetap menulis, tetap kreasi, tetap bekerja sesuai dengan kekuatan masing-masing, yang penting jaga kesehatan. Mungkin ini kita mau masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Budi. Maksudnya dari yang seperti yang kita tahu sendiri kan Pak Bambang ini kan sudah masuk ke dunia media sosial gitu, terutama di kanal YouTube seperti itu. Nah dari Pak Budi sendiri nih, apa sih harapan kedepannya untuk Pak Bambang Sadono menjelang usia 65? Monggo. Ya itu terkait dengan YouTube tadi, memang saingannya sekarang banyak ya. Selain di Jakarta sudah banyak artis, Raffi Ahmad dan kawan-kawan, ada yang berkait dengan hukum, ada Mas Refli Harun, ada Deddy Corbuzier juga mengundang tokoh-tokoh yang penting yang bicara secara gamblang. Ini saya kira tantangan Mas Bambang untuk meskipun tempatnya di Semarang bisa menasional, tetapi nanti sebentar lagi kan musim pilkada. Tokoh-tokoh itu kan bisa diundang untuk bicara, gitu. Bicara, kemudian pertanyaannya bisa difokuskan ke masalah hukum, apalagi beliaunya kan pakar hukum. Hukum kan banyak celah-celahnya, nanti bisa dikonfirmasikan dengan narasumber-narasumber yang dihadapi oleh Pak Bambang. Sehingga dari teknik wawancara itu bisa dipahami oleh pendengar, sekaligus mendidik pendengar supaya tidak lemah dalam memahami hukum yang berkembang di Indonesia. Tapi jadi masih banyak lahan yang dimasuki, itu kan berkembang terus itu. Pak Budi. Tapi memang Bapak membuat channel YouTube ini kan memang untuk menginspirasi seperti itu ya, maksudnya. Dan kalau bisa ya mungkin mengembalikan kredibilitas media, maksudnya kan channel YouTube kan tidak semuanya berdasarkan fakta seperti itu ya, maksudnya ada yang hanya mencari tenar seperti itu lah. Di sini Pak ya untuk para penonton ya, maksudnya di sini Pak Bambang ingin membentuk media yang memang itu ya, maksudnya akurat seperti itu, dan kemudian dari sumbernya langsung kalau bisa seperti itu. Terima kasih Pak Budi sudah datang ke sini. Mungkin ya tadi semoga harapannya tercapai ya. Jika begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.